Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Putri Fadila dengan NIM C1C025059. Saya adalah mahasiswi dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan, PPh, subjek pajak, dan objek pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI serta Ibu Nimas Dian Maisaro SEMSAK. Kita masuk ke slide pertama yaitu pajak penghasilan PPh. Pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan diterima atau diperoleh oleh orang pribadi maupun badan dalam satu tahun pajak. Pajak ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk membiayai pembangunan nasional dan penyediaan fasilitas publik. Dasar hukum pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak dan memiliki kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pengenaan pajak dapat dilakukan selama 1 tahun pajak atau sebagai bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak dimulai atau berakhir pada tahun tersebut. Dengan adanya pajak penghasilan, pemerintah dapat memperoleh dana untuk membiayai berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Masuk ke subjek pajak. Jadi, subjek pajak adalah orang pribadi badan warisan yang belum terbagi atau bentuk usaha tetap yang menurut ketentuan perpajakan memiliki kewajiban membayar pajak. Penentuan subjek pajak penting untuk mengetahui siapa yang wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai undang-undang. Yang termasuk subjek pajak, yang pertama orang pribadi, individu yang memenuhi syarat perpajakan. Yang kedua badan, PT, CV, firma, koperasi, yayasan, BUMN, BUMD, dan badan lainnya. Yang ketiga ada warisan belum terbagi, warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris. Dan yang terakhir itu bentuk usaha tetap, BUT, usaha milik pihak luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Kita masuk ke jenis subjek pajak. Jadi, subjek pajak memiliki dua jenis yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri meliputi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, orang pribadi yang berniat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan yang terakhir warisan yang belum terbagi. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri yang meliputi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, pihak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan yang terakhir ada dapat menjalankan usaha melalui BUT atau tanpa BUT. Masuk ke kewajiban pajak subjektif. Mulai berlaku saat yang pertama, orang pribadi lahir, berada atau tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan yang terakhir itu warisan belum terbagi, mulai ada. Berakhir saat yang pertama, orang pribadi meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya. Yang kedua, badan dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri tidak lagi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu warisan telah dibagikan kepada ahli waris. Masuk ke apa yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama itu kantor perwakilan negara asing, kantor resmi negara lain yang berada di Indonesia tidak dikenakan pajak. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat negara asing, duta besar, konsul, dan pejabat asing tertentu beserta keluarganya bukan subjek pajak dengan syarat bukan WNI, tidak menerima penghasilan lain di Indonesia dan ada asas timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan pemerintah. Organisasi internasional tertentu bukan subjek pajak apabila Indonesia menjadi anggota dan organisasi tersebut tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Dan yang terakhir itu pejabat perwakilan organisasi internasional. Pejabat organisasi internasional bukan subjek pajak dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan lain di Indonesia. Masuk ke objek pajak. Jadi, objek pajak dalam pajak penghasilan PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau penambah kekayaan. Apa aja yang meliputi objek pajak? Yang pertama ada gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, dan imbalan jasa. Yang kedua ada hadiah dan penghargaan. Yang ketiga laba usaha. Yang keempat keuntungan penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima pengembalian pajak yang sebelumnya dibebankan sebagai biaya. Yang keenam bunga premium dan diskonto. Yang ketujuh dividen.
Yang ke-8 royalti. Yang ke-9 sewa dan penghasilan atas penggunaan harta. Yang ke-10 pembayaran berkala. Ke-11 keuntungan karena pembebasan utang. Ke-12 keuntungan selisih kurs valuta asing. Ke-13 selisih lebih penilaian kembali aktiva. Ke-14 premi asuransi. Ke-15 iuran anggota perkumpulan, usaha, atau profesi. Ke-16 tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17 penghasilan usaha berbasis syariah. Yang ke-18 imbalan bunga tertentu. Yang terakhir yang ke-19 yaitu surplus Bank Indonesia. Ketentuan objek pajak. Jadi objek pajak mempunyai ketentuan. Yang pertama itu wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Yang ketiga, penghasilan dapat diterima dalam bentuk uang maupun non-uang. Yang keempat, semua tambahan kemampuan ekonomis pada dasarnya merupakan objek pajak kecuali yang dikecualikan undang-undang. Kita masuk yang apa aja yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama itu ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Yang kedua, harta hibahan yang diterima keluarga, saudara, garis, lurus 1 derajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial, yayasan, koperasi, dan UMKM dengan syarat tertentu. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kelima, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tertentu. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang asing seperti asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, diwaguna, dan beasiswa. Yang kedelapan, dividen atau penghasilan lain tertentu sesuai ketentuan perpajakan. Selanjutnya ada iuran yang diterima dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan. Lanjut lagi, ada lagi penghasilan dari modal yang ditanamkan dana pensiun pada bidang tertentu. Selanjutnya ada bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima anggota koperasi, firma, CV, persekutuan, dan kongsi. Selanjutnya ada penghasilan perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha tertentu. Selanjutnya ada beasiswa yang memenuhi persyarat tertentu. Ada lagi sisa lebih badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang ditanamkan kembali untuk sarana prasarana sosial atau keagamaan. Selanjutnya ada lagi bantuan atau santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, dan yang terakhir itu ada dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dan hasil pengembangan keuangan haji oleh BPKH. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semuanya adalah pajak penghasilan PPH merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam 1 tahun pajak. Unsur utama PPH terdiri atas subjek pajak yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap BUT, serta objek pajak berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Pemahaman mengenai subjek pajak dan objek pajak sangat penting agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara benar, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.